Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Rina Meliani, kemudian ada Ibu Anisna Isnaini, dan juga Ibu Dian Eis Priscilawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang model Immersion. Jadi, model pembelajaran Immersion merupakan model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa ataupun mahasiswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Keterpaduan secara internal dan intrinsik dicapai oleh siswa ataupun mahasiswa yang belajar dengan sedikit atau tanpa interferensi dari luar atau ekstrinsik. Setiap individu memadukan semua data, ide-ide melalui bidang yang mereka minati. Nah, untuk ciri-ciri model immersion sendiri diantaranya yaitu sesuai dengan siswa dan tingkat pemikiran yang tinggi. Kemudian, setiap individu dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minat. Kemudian, terjadi proses perpaduan internal dalam diri pelajar. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan model immersion. Kelebihan pembelajaran terpadu model immersion yang pertama, dampak positif dari membenamkan ide-ide dari berbagai bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, membenamkan ide-ide berbagai bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran terpadu model immersion. Penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit dipahami oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, model pembelajaran terpadu immersion menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi, berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang-bidang studi tertentu. Yang ketiga, pada jenjang pendidikan dasar, keluasaan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai penerapan model immersion. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian model immersion itu seperti apa. Jadi, model immersion merupakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek atau satu produk di akhir semester. Model ini sangat diperuntukkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, ataupun jenjang perkuliahan. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru, terutama guru sekolah dasar, diperuntukkan untuk fokus ke jenjang sekolah dasar. Oke, penerapan model immersion untuk sekolah dasar. Tentunya, kita harus memahami apa sih itu model immersion dan bagaimana ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setelah itu kita diharapkan mampu menerapkan model immersion ini dalam suatu pembelajaran di sekolah dasar. Model immersion sangat cocok diterapkan di kelas tinggi karena peserta didik di kelas tinggi itu sudah mampu mengolah pola pikirnya untuk berpikir kritis, aktif, kreatif, dan inovatif. Tentunya, guru-guru di sekolah dasar, terutama guru kelas di kelas tinggi, harus mampu menerapkan model immersion ini dengan baik dan benar. Salah satu caranya atau salah satu sampelnya di sini kami mempunyai contoh sampel yaitu mengenai materi pencemaran udara. Pencemaran udara di sini melibatkan ada beberapa mata pelajaran. Di antaranya ada IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBMPTN. Yang pertama ada IPA. IPA disangkut-pautkan dengan pencemaran udara. Artinya di materi IPA itu melibatkan materi pernafasan pada manusia. Pada pernafasan pada manusia, di situ ada kaitannya dengan pencemaran udara tentunya.
Yang kedua ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini kita itu diperintahkan untuk menceritakan hasil pengamatan, hasil pengalaman yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, yang terjadi di lingkungan sekitar itu apa? Yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dilibatkan dalam mata pelajaran dan materi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Terus yang ketiga ada PPKM, yaitu di sini kita harus mentaati peraturan pemerintahan bahwa kita tidak boleh mencemari udara dengan segala polusi dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu ada SBDP. SBDP guru meminta siswa untuk membuat poster yang sederhana mengenai pencemaran udara. Jadi poster ini dapat dijadikan satu produk atau satu proyek yang dapat mengenal suatu kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar seperti pencemaran udara, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh atau sampel dari penerapan model imersif. Dari beberapa sumber yang sudah saya baca bahwa penerapan model imersif ini bukan hanya diperuntukkan untuk SD saja, melainkan pada siswa SMP, SMA, ataupun mahasiswa perkuliahan. Nah, jadi di sini kita sebagai calon guru harus mampu menerapkan model-model pembelajaran dengan baik dan benar sesuai dengan sintaks pembelajarannya. Nah, begitu materi dari kelompok kami mengenai model imersif, dan dari kelompok kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon diterima. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.